gudang. Di kolom gudang di sini ada dua menu, ada beranda sama data barang. Kita langsung masuk saja ke data barang. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi di sini admin gudang atau petugas gudang hanya bisa mengedit harga jualnya saja, karena ID barang, nama barang, stok, dan harga beli itu sudah terisi secara otomatis dari panel-panel atau form sebelumnya yang ada di admin. Kan tadi ada panel supplier, nah itu akan mengisikan ID barang, nama barang, sama harga beli. Sedangkan stok ini diisikan di panel pembelian yang ada di form admin tadi, yang kuantitas QT. Jadi QT di sana akan masuk ke stok barang di sini, seperti itu. Kita mulai di klik, secara otomatis data barang akan teredit, harga jualnya, dan akan tersimpan juga ke database barang, seperti itu. Untuk form gudang sendiri cuman sedikit, sama halnya dengan form kasir, hanya ada dua menu beranda sama menu penjualan. Kita langsung saja masuk ke menu penjualan. Invoice, nomor invoice di sini akan secara otomatis atau auto increment, tanggal sendiri, tanggal juga sama kasir, sama ini kolom pertama itu ID kasir, dan kolom kedua ini ada nama kasir. Itu diambil dari database pengguna atau database user, seperti itu. Nah, jalannya panel penjualan ini, kasir pertama itu disarankan untuk memilih barang. Ketika barang klik tombol barang diklik, itu akan muncul pop up barang. Nah ini, ada keterangan silakan pilih barang dengan cara klik dalam tabel. Jadi sini misalkan baris pertama itu ada sabun colek yang tadi kita tunggu, cukup klik, nanti akan masuk lagi ke form kasir ke panel penjualan ini, dan akan terisikan ID barang, nama barang, harga, stoknya. Kasir cukup mengisikan kuantitas dan subtotal juga akan terisi secara otomatis. Kita klik tambah, data yang ada di sini akan tersimpan ke tabel di sini, seperti itu. Jadi kalau misalkan pemilihan pertama sudah, klik tambah akan muncul ke tabel ini. Ini bisa pilih barang lagi, pilih barang kedua, tambah, itu akan tersimpan ke tabel ini juga. Nah, ketika pembelian sudah semuanya, barang-barang yang ini ingin dibeli sudah terisi, sudah terpenuhi, total pembelian ini akan menjumlahkan dari kolom total ini. Misalkan ada dua barang dengan harga 20.000, otomatis total pembelian akan menampilkan total pembeliannya menjadi 40.000, karena 20.000 ditambah 2.000 40.000, dan akan ditampilkan ke kolom ini, seperti itu. Terus kasir memasukkan jumlah uang. Ketika klik bayar, kembalian akan muncul secara otomatis dan akan mencetak faktur penjualannya, dan akan tersimpan juga ke database transaksi atau database penjualan. Untuk laporan fakturnya seperti ini. Nah, misalnya tadi sudah mencoba, ini laporan fakturnya, ada nama perusahaannya, jalannya, nomor teleponnya, ada nomor invoice-nya. Nah, untuk kecetakan faktur ini sesuai nomor invoice. Jadi ketika melakukan pembelian, ketika melakukan penjualan barang, maksud saya di sini, maaf, di sini. Nah, ketika melakukan ini dengan nomor invoice sekian, nah ketika klik bayar, itu secara otomatis mencetak faktur.
Nah, itu yang dicetak itu hanya nomor invoice yang sama yang ada di kolom ini, text field ini. Nah, untuk fakturnya seperti ini. Tuh. Baik, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya. Sekali lagi saya benar-benar memohon maaf kepada dosen yang bersangkutan. Saya tidak bisa langsung mendemokan aplikasinya, menjalankan aplikasinya dikarenakan ada error yang tidak diinginkan secara mendadak ketika saya ingin mendemokan atau merekam demonya kemarin. Jadi saya benar-benar memohon maaf kepada dosen Bapak Dani Ayudil karena saya tidak bisa mendemokan secara langsung aplikasinya. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.